CB itu saya 2005-an lah. Jadi sampai sekarang masih bergelut di dunia motor ya. Pasti itu kalau di hujatan tuh pasti banyak. Kalau misalnya itu teman-teman masih banyak yang nggak terima ya nggak apa-apa. Bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Apa mas? Oke. Awal mula saya terjun ini ya main motor tua ya. Itu dari dulu pas saya masih sekolah. Masih sekolah itu awal mula saya punya A100 dulu. A100 warnanya hitam. Nah, terus nyampe saya SMP tuh. Sampai SMP, lulus SMP, saya ganti Pos One. Itu pos apa namanya A100-nya itu dijual sama bapak, dijual kemudian di Pos One. Nyampe sekarang masih ada Pos One-nya tuh. Nyampe sekarang masih alhamdulillah sih masih saya simpan. Mana masih lagi di restorasi, ini lagi proses restorasi. Nah kalau CB itu saya udah merantau itu. CB itu saya 2005-an lah. Dulu kerja di pabrik ya. Apa ya mas ya? Soalnya saya tuh seneng yang antik-antik lah ya. Tetangga saya mainan CB-an, terus saya cari info-info lah. Gimana nih cari-cari motor-motor tua? Gimana ya? Ya udah akhirnya sama dia dicariin juga. Akhirnya diajakin ke komunitas dia. Pada dasarnya prinsip saya itu dari dulu ya, saya jiwanya emang usaha mas, bisnis lah, apa namanya, dagang itu dari dulu ya. Dulu saya dari SD aja saya udah mulai jualan tuh. Saya SD itu kalau musim-musim sayuran ya, sayuran bayam itu sama ibu saya tuh suruh metikin, terus diketin dijual ke tetangga-tetangga. Terus kalau musimnya musim mangga itu kan saya ada pohon mangga ya. Mau mangga yang udah matang, ya udah saya jualin ke sekolahan. Dulu sekolah saya bawa mangga mas, saya jual di sekolahan dulu ya, dulu gitu. Terus saya SMP, nginjak SMP itu saya udah mulai apa iseng-iseng jualan kayak kebetulan rumah saya sama jalan raya itu agak jauh. Nah, di sebelah sekolahan saya SMP itu ada toko. Nah, di situ dia jualan kayak layang-layangan lah, mainan anak-anak lah. Itu saya belanja ke situ. Dari situ saya bawa pulang, saya jual ke anak-anak tetangga-tetangga gitu. Sampai SMA saya udah agak lumayan lah. Dari SD saya udah mulai jualan gitu. Terus SMA saya jualan pulsa dulu. Jualan pulsa. Nah, saya di perusahaan aja tuh pas jualan. Jadi saya kerja itu saya jualan baju dulu. Saya ngambil dari Bandung sama di Jogja. Kalau di Jogja saya ngambilnya di Capung, Jogja. Apung. Iya, terus jualan mukena ya pernah mas di perusahaan. Kebetulan kan perusahaannya kan ya laki ada perempuan ada kan. Nah, ya, saya terus ngasih aja brosur tuh yang sama ibu, yang sama cewek-cewek tuh mau mukena enggak gitu. Oh ini enggak baju gitu. Terus kalau masalah jualan spare part itu dari 2010 saya mulainya itu. Wah, yo. 2010 itu baru mulai ya awalnya sih ini sih. Awalnya barang-barang yang nggak saya pakai itu saya posting di Facebook awal-awal. Platform itu e-commerce saya di Bukalapak dulu. Cuman itu tahun 2000 berapa tuh ya? 2014 kalau nggak salah ya. 2014-an lah. Kalau dulu masih Facebook mainnya mas, Facebook aja. Facebook, kalau BBM lah sama BBM dulu dari keluarga support terus lah. Yang penting itu masih hal-hal yang baik, hal-hal positif selalu disupport. Kan kalau keyakinan saya itu Bismillah insya Allah pasti kasih jalan, itu aja. Yang penting kita mau ikhtiar, kita berusaha, Allah pasti kasih jalan. Jadi sampai sekarang masih bergelut di dunia motor ya. Walaupun Terus sekarang, mulai juri itu kapan? Kok kalau juri udah ini brosurnya itu sering nampang di brosur-brosur itu? Itu kapan itu acara Mano Gladu dulu mas, di Banten dulu permulaan tuh. Awal mula. Ya awal mula. Nah, ini cerita Nana hal paling enaknya jadi juri motor kontesan itu apa? Terus hal paling pahitnya itu apa yang
dihujat netizen nggak kalau ada yang Kalau ngalah itu apa mah ya Pak banyak, Mas. ceritanya? Pasti itu. Kalau dihujatan tuh pasti banyak. Cuman kan kita udah Pengalaman. berusaha profesional ya. Ah, Kita udah berusaha profesional, cuman tetap aja namanya dia kan udah ngeluarin biaya yang banyak ya. Terus kebetulan motornya kalah, terus padahal kita udah terangin ini regulasinya seperti ini, tapi kamu ditabrak. Udah kita terangin tetap aja masih ngeyel, Mas. Itu udah biasa. Cuman kan kita nggak ambil apa namanya, nggak ambil pusing banget lah. ah. Kita berusaha kan udah maksimal mungkin ya. Kita udah profesional. Kalau misalnya itu teman-teman masih banyak yang nggak terima ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kan kita udah semaksimal mungkin lah. Kita nggak ada istilahnya ini temen ini bukan nih, itu enggak. Walaupun temen ya tetap aja kalau kurang ya kurang, kalau salah ya salah, itu aja. Aja. Iya, saya pertama awal tuh di Manuglatik sih. Itu juga rekomendasi dari temen. Waktu itu kan lagi nyari juri untuk kelas original. Nah pas di Manuglatik saya megang di original doang. Cuman lambat laun ke sini suruh ngejuri di kelas modifikasi, kelas standar touring, racing touring gitu. Cuman awal mula sih saya khusus di original doang. Emang basicnya saya di original, Nah kalau saya sih gini Mas, kalau misalnya buat teman-teman yang masih kebetulan sekarang masih kerja ikut orang, terus ya kalau pengen usaha sendiri ya itu Iya. pasti semua orang pasti punya keinginan lah. Cuman ya tetap kita lihat apa namanya situasi dulu, sikon dan situasinya dulu lah. Maksudnya jangan ngambil keputusan yang belum kita apa namanya kita belum tahu ininya dulu lah, ilmunya dulu lah. Jangan terlalu buru-buru. Kita cari ilmunya dulu. Terus yang penting intinya kita ikhtiar Mas, ikhtiar. Nah, yang penting itulah ikhtiar sama berusaha, yakin intinya Mas. Ini yakin kalau selama kita mau berusaha pasti Allah kasih jalan yang terbaik gitu aja. Yang penting upet lah ya. Nah, Mentok ya sehingga kayak rezeki wega. iya, gimana Mas? Ya begitulah. Ya kalau usaha tuh udah biasa sih Mas. Jatuh bangun tuh udah biasa. Cuman jangan terlalu pesimis. Misal gagal awal pertama gagal langsung pesimis, enggak lah. Tetap aja kita mencoba lagi lah. Barangkali kita di action kedua kalinya itu kita sukses kan nggak tahu. Gitu. Untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih Mas Adit. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.